Saya kalau ke Polbangtan Medan itu seperti pulang ke rumah sendiri. Halo Sobat Cakep, selamat datang di podcast Cakep Polbangtan Medan, gudangnya prestasi dunianya pertanian. Nah Sobat Cakep, kita kembali lagi dengan tema yang sangat menarik dan pastinya informatif nih. Karena kita kedatangan salah satu narasumber. Beliau merupakan salah satu asesor sertifikasi kompetensi calon asisten kebun bersama Bapak Sukarji. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Oke Pak, jadi nih kita ada beberapa segmen atau ada beberapa pertanyaan mewakili dari Sobat Cakep gitu kan Pak. Mungkin nih Pak, selama Bapak sudah 4 hari asesmen di Polbangtan Medan, apalagi hari ini hari terakhir Bapak melakukan asesmen di Polbangtan Medan, kita pengen tahu dulu nih Pak, pandangan Bapak menginjakkan pertama kali ke Polbangtan Medan, mungkin bisa dalam aspek mahasiswanya ataupun para dosennya. Baik, terima kasih Mbak. Polbangtan Medan ini adalah salah satu perguruan tinggi yang menurut saya luar biasa. Karena Polbangtan Medan sudah menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang perkebunan khususnya kelapa sawit itu sudah sangat fokus, dan ini sejalan dengan perkembangan industri perkebunan bahwa belakang ini bahwa sawit merupakan primadona di dalam komoditi perkebunan. Karena itu apa yang dilakukan Polbangtan Medan ini, program-program yang dibuat saya kira sangat luar biasa. Dan tentunya ini menjawab tantangan dari khususnya industri sawit. Ya, nah, kalau saya lihat dari saya masuk pertama kali ke Polbangtan ini memang ya inilah kampus perkebunan gitu ya. Kampus perkebunan itu terkenal tertib, rapi, mahasiswa disiplin, ditunjukkan oleh seragam yang bagus. Itulah bekal yang sangat baik untuk calon-calon yang mau masuk ke industri perkebunan khususnya sawit. Gimana nih tanggapan Bapak atau Bapak memaknai tanggung jawab profesional ataupun moral seorang asesor dalam objektivitas dan kredibilitas si sertifikasi kompetensi yang diterbitkan? Ya, makasih. Jadi sertifikasi kompetensi asisten kebun ini kan salah satu ya dari pengakuan kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa Polbangtan. Kami melihat bahwa program studi dan sarana pendukungnya termasuk dosen, laboratorium, percobaan untuk bidang perkebunan ini sangat luar biasa. Dan salah satu peluang lulusan dari Polbangtan Pertanian ini, Polbangtan Medan ini adalah fresh graduate, lulusan D4 atau sarjana terapan itu kalau masuk ke industri perkebunan, maka khususnya di bidang pertanian, salah satu jabatan yang bisa diisi adalah asisten kebun. Saya melihat pembekalannya sudah sangat luar biasa, mulai dari praktek kegiatan di kelas, praktikum, praktek, bahkan ada magang yang sampai dengan 6 bulan di industri kelapa sawit. Nah, oleh karena itu kami datang ini untuk memastikan apakah kompetensi yang dimiliki oleh para mahasiswa ini betul-betul bisa diuji. LSP Pertanian menguji dan saya salah satu asesornya sudah beberapa kali, dan saya melihat bahwa Polbangtan Medan itu sangat siap untuk mendidik orang dengan kriteria calon asisten kebun kelapa sawit, karena dari program studi, dosen, kurikulum itu sudah mengarah kepada jabatan itu. Bapak ini udah 4 hari di sini, ini hari terakhir apa Pak melakukan asesmen di Polbangtan Medan. Gimana nih Pak? Mungkin kita flashback lagi ya, pandangan Bapak melihat mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir di Polbangtan Medan ini saat mereka melakukan sertifikasi kompetensi asisten kebun. Apakah mereka yang Bapak pandang itu sudah siap? Mungkin dalam aspek kita bisa lihat dari penguasaan materi mereka dalam contohnya kayak pembudidaya tanaman atau seperti apa gitu Pak? Dari sisi kompetensi saya lihat
sudah sangat layak untuk menjadi seorang asisten kebun gitu ya. Kemudian yang pertama itu dari sisi kompetensi teknis asisten kebun. Dan yang kedua, kami mencoba melihat bahwa karakter seorang asisten kebun di lapangan itu yang paling utama adalah biasanya dituntut oleh industri itu adalah kedisiplinan, ketertiban, dan keseriusan. Nah ini selama 4 hari saya melakukan sertifikasi ini, tampak sekali bahwa mahasiswa disiplin, kemudian dengan seragam yang sangat cocok itu untuk orang lapangan, dan ya mudah-mudahan nanti dengan gabungan kompetensi teknis yang memadai dan karakter atau perilaku yang baik ini akan bisa menjadi seorang asisten kebun yang cocok dengan industri. Oke, kita sudah mendengarkan nih Sobat Cakep dari penjelasan Bapak Sukardi sendiri gimana nih mahasiswa tingkat akhir dalam mereka mengikuti kompetensi sertifikasi calon asisten kebun. Kita mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa untuk para abang dan kakak kita. Oke nih Pak, kita tadi udah bahas tentang mahasiswa nih Pak. Nah, kita nih pengen nih bahas tentang Bapak ya sedikit gitu kan, Bapak Sukarji selaku asesor gitu. Selaku asesor Bapak. Iya, Oke. iya, iya. Nah, kita pengen tahu nih kan Pak, pastinya Bapak sendiri yang sebagai asesor tuh udah lama ya Pak, Yeah. berkecimpung ke dunia perkebunan, apalagi dalam skema asesor ya, sebagai asesor gitu kan Pak. Jadi Bapak pernah nggak Pak kayak dapat kepuasan batin atau mungkin personal Bapak sendiri gitu, Bapak tuh menjadi seorang asesor, apalagi di skemanya asisten kebun? Oke. Saya itu alumni pertanian, bidangnya agronomi. Agronomi. Maka pada saat lulus dari sekolah dulu, cita saya itu pengen jadi asisten kebun. Asisten kebun. Pak, barangkali sejarah hidup menentukan lain. Iya, benar. Saya masuk di dunia perkebunan ini tapi di bidang pendidikannya. Sejak tahun 90 saya sudah berkecimpung itu, dan khusus industri kelapa sawit saya intens masuk itu mulai tahun 2010. Kira-kira 15-16 tahun yang lalu. SKKNI sawit itu saya ada di sana. Skema sertifikasi asisten kebun itu yang nyusun saya ada di sana. Saya sudah mengakses banyak sekali SDM yang mengambil sertifikasi ini, dan saya sudah banyak melihat mereka selama 15 tahun ini sudah sangat sukses, dan disitulah kebanggaan saya. Lalu saya berharap ini mahasiswa Polkom-Tan Medan ini setelah mendapatkan sertifikasi kemudian nanti ke industri ya menjadilah orang-orang yang sangat bermanfaat di industri, dan itulah menjadi kebanggaan seorang asesor ketika menguji kompetensi calon asisten kebun mahasiswa yang mengambil sertifikasi. Oke, cukup luar biasa ya Sobat Cakep, kita mendengarkan kepuasan batin seorang Pak Sukarji selaku asesor yang sudah lama mungkin ya berkecimpung di dunia industri perkebunan. Pak, kasih ke Sobat Cakep kesan dan pesan Bapak selama 4 hari di Polbangtan Medan. Saya kalau ke Polbangtan Medan itu seperti pulang ke rumah sendiri. Bapak sendiri. Jadi Kenapa tuh Pak? sudah tidak ada kecanggungan dalam memasuki lingkungan kampus ini. Yang pertama, karena memang ini kampus yang sesuai dengan jiwa saya orang kebun. Kemudian komplek ini juga sangat ideal untuk pendidikan perkebunan, dan bisa melakukan pendidikannya, kuliah, sampai praktek, sampai pengujian kompetensinya. Oleh karena itu ya saya berharap ya lain kali barangkali saya bisa kesini lagi gitu ya. Gitu ya, karena apa ya, memang sudah beberapa kali sehingga saya sangat terkesan dengan kampus ini, dan saya berharap mudah-mudahan ke depan akan semakin lebih baik dan semakin lebih maju. Oke Sobat Cakep, kita sudah mendengarkan kesan dan pesan dari Bapak Sukardi sendiri. Mungkin saya pribadi yang memang mahasiswi Polbangtan Medan cukup antusias dan cukup bangga dengan apresiasi yang diberikan oleh Bapak Sukardi. Semoga Bapak di tahun berikutnya bisa berjumpa lagi dengan kita. Dan juga kita kedatangan tamu, kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan Kepala TUK Polbangtan Medan, yaitu Bapak Firman Silalahi.
Halo Bapak. Halo. Oke, Sore. sore Bapak. Jadi Pak, Bapak sebagai penanggung jawab atau penyelenggara uji kompetensi di lingkungan Polbangtan Medan, Bapak bisa dong sedikit menjelaskan ke Sobat Cakep gitu Pak secara komprehensif gimana sih peran strategis tempat uji kompetensi dalam mendukung pencapaian standar kompetensi lulusan khususnya pada skema asisten kebun. Ya, jadi tempat uji kompetensi Polbangtan Medan ini melayani beberapa skema kompetensi ya. Selain asisten kebun juga ada pertanian organik, ada alat mesin pertanian, ada juga untuk penyuluhan. Nah, jadi peran strategis tempat uji kompetensi Polbangtan Medan itu adalah sebagai tempat yang untuk mewadahi pelaksanaan uji kompetensi. Ya, kita laksanakan itu umumnya adalah di mahasiswa semester akhir, yang dimana kegiatan sertifikasi itu dilaksanakan sesuai dengan profil mahasiswa. Yaitu misalnya mahasiswa penyuluhan perkebunan itu kita berikan sertifikasi kompetensi asisten kebun dan juga penyuluhan. Yang di sini walaupun memang pelaksanaan sertifikasi tidak boleh dilaksanakan oleh asesor setempat, tetapi karena kita punya asesor, jadi kita sebelum melaksanakan asesmen kita sudah memberikan pembekalan kepada mahasiswa apa yang harus dipersiapkan. Karena kita adalah prodi pertanian dan yang diuji adalah juga sertifikasi di dalam sektor pertanian, jadi lapangan dan perasaan kita dianggap cukup lengkap, sehingga ketika melaksanakan sertifikasi kita dapat melaksanakannya 100% dengan mudah gitu. Oke Sobat Cakep, kita sudah mendengarkan bagaimana sih mungkin sedikit perbandingan dari TUK Polbangtan Medan dan perguruan tinggi yang serupa dengan kita gitu. Apabila nantinya ada beberapa peserta atau mahasiswa atau mahasiswi yang mereka tidak lulus Pak di tahap pertama gitu. Di tahap pertama mengenai sertifikasi kompetensi calon asisten kebun mereka, apakah mereka mendapatkan keadilan atau mendapatkan kesempatan kedua Pak untuk mengikuti mendapatkan sertifikasi kompetensi calon asisten kebun? Ya. Jadi dia hanya dua kemungkinan, mahasiswa itu kompeten atau tidak kompeten. Nah, dalam proses uji kompetensi atau asesmen itu, mahasiswa memang waktu dilaksanakan asesmen itu apabila ada syarat-syarat yang terpenuhi memang tidak kompeten, tetapi oleh asesor biasanya di akhir kegiatan saya berikan kesempatan untuk memperbaiki kompetensinya. Nah, itu memang prosesnya itu diserahkan sepenuhnya kepada asesor. Jadi tidak bisa diulang berapa bulan kemudian, tetapi pada saat asesmen saja diulang. Kalau tidak dia mengulang pada proses sertifikasi berikutnya. Oke Sobat Cakep, kita sudah mendengarkan bahwasannya masih diberikan remedial tapi di tahap asesmen ya kan Bapak. Kalau tadi kita udah bahas mengenai mahasiswa, ini segmen terakhir Pak kita mau bahas terkait sarana prasarana gitu kan Pak. Sarana prasarana seperti alat mesin atau dan lain itu kan Pak pasti yang dibutuhkan kan Pak pada saat asesmen untuk sertifikasi kompetensi calon asisten kebun kan Pak. Jadi gimana nih Pak upaya TUK Bapak sendiri sebagai kepala TUK itu untuk bisa memfasilitasi dengan standar seperti industri perkebunan dengan sekarang ini? Nah, kita memiliki ruangan utamanya, ruangan yang dilengkapi dengan peralatan yang lengkap, yaitu misalnya itu presentasi kita tiap ruangan disiapkan LCD, disiapkan juga peralatan pengeras suara. Nah, misalnya untuk uji kerja di lapangan kita memiliki beberapa kebun, misalnya untuk beberapa sawit kita memiliki beberapa sawit. Jadi kalau untuk kegiatan secara prasarana kita relatif lengkap ya. Nah, misalnya juga untuk kegiatan pertanian organik kita juga memiliki beberapa lab, misalnya lab dasar untuk kegiatan pembuatan pupuk, atau lab lapangan untuk pembuatan pupuk organik cair, ada itu semua sudah tersedia. Karena juga kegiatan praktik mahasiswa hampir sama dengan kegiatan asesmen, jadi peralatan dan juga sarana prasarananya lengkap. Oke, Sobat Cakep, kita udah sampai di segmen terakhir. Kita sudah mendapatkan mungkin informasi yang banyak dari Kepala TUK sendiri. Dan mungkin sekarang ini di hari terakhir dilakukannya asesmen kepada mahasiswa-mahasiswi akhir untuk mengikuti sertifikasi kompetensi calon asisten kebun. Dan Kepala TUK sendiri itu udah bilang bahwasannya selalu memadai dan memfasilitasi semua sarana prasarana dan segala macamnya agar sertifikasi ini berjalan dengan lancar. Oke Sobat Cakep, mungkin cukup sekian pada episode kali ini. Semoga informasi dan semua yang
dikatakan oleh Kepala TUK itu bisa kita serap, bisa kita pahami. Oke Sobat Cakep, sampai jumpa di episode selanjutnya. Podcast Cakep Pol Bangtan Medan, gudangnya prestasi, dunianya pertanian. Podcast Cakep Pol Bangtan Medan, gudangnya prestasi, dunianya pertanian.